Pas banget dari Bali. Tenang aja. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih teman-teman sekalian atas dukungan kalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu cuplikan video yang saya ambil dari channel Mas Uya. Ya, teman-teman, ada satu hal yang saya tertarik di sana dan saya ingin untuk memberikan pendapat, ya. Dan semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita dan juga, ya, Mas Uya tidak keberatan dengan saya membahas video dari beliau. Teman-teman, di mana dalam satu cuplikan video yang kita lihat di awal, itu Mas Uya sedang bersama dengan timnya yang non Muslim, yaitu Kristen, ya. Dan entah itu Kristen atau bukan, ya, saya karena di videonya itu tidak dijelaskan juga, tapi yang jelas non-muslim. Mereka makan daging babi dan Mas Uya kaget dengan itu. Karena ya tentu saja dia tidak makan daging babi karena dia seorang muslim. Dan yang lebih menariknya akan kita bahas di sini, ketika Mas Uya hendak, ya, menemani daripada timnya atau karyawannya yang bekerja samanya, itu dia terlebih dahulu konfirmasi dan bertanya kepada tokoh agamanya, yaitu seorang ustadz. Dan sangat ya, mengherankan dan juga sangat memberikan inspirasi buat saya secara pribadi dan tentunya buat orang-orang Kristen yang juga makan babi, juga agama-agama yang lain juga, yang tidak mengharamkan babi, mereka makan babi. Dan tentu saja hal ini menjadi berita sukacita, ya, dari seorang ustadz dan juga dari Mas Uya yang hidupnya bertoleransi. Oleh karenanya teman-teman sekalian pasti penasaran, mari kita tonton videonya supaya kita bisa memberikan komentar kita bersama-sama nantinya. Berikut videonya. Yuk. Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada Mas Uya dan tim yang sedang makan di sebuah warung babi guling, ya, Saridewi kayak di Bali. Teman-teman, yang menarik di sini yang akan kita bahas, ya, saya mau berbagi buat kita dari hasil percakapan Mas Uya kepada seorang ustadz yang bernama Ustadz Syam, ya. Di mana teman-teman sekalian, ustadznya memperbolehkan karena itu tidak haram kecuali memakannya. Ya, ini dia, ya. Kecuali memakannya. Saya secara pribadi tidak bermasalah. Mereka makan daging babi atau tidak makan daging babi itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah jika mereka, ya, mengurusin orang-orang Kristen, orang Hindu, orang lain yang punya kepercayaan bahwa daging babi itu tidak haram, boleh dimakan gitu. Ini yang membuat kita terganggu. Nah, yang menarik di sini seorang ustadz tadi teman-teman sekalian, ini yang harus dicontoh. Ini ustadz yang harus ya, diundang kemana-mana untuk berceramah, memberikan yang namanya itu hidup bertoleransi, menghargai perbedaan, terlebih tentunya mencintai, menyayangi, mengasihi sesama manusia. Bukan mengkafir-kafirkan, oh itu makanan kafir, itu haram gitu, ya. Teman-teman, seperti yang baru-baru kita melihat tentang Ustadz Firanda yang mengharamkan untuk orderan kue Natal. Kalau Abdul Somad dan sejenisnya itu nggak heran lagi, ya. Haram inilah, haram itulah, haram ini, babi haram, Natal haram, ya, aqua haram, gitu, ya. Buatan-buatan kafir haram lah, banyak sekali kalau kembali kepada Ustadz Abdul Somad. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini yang saya berbagi buat kita. Pertama-tama, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 1 sampai 3. Ya, firman Tuhan katakan, terimalah orang yang lemah imannya,
tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayur saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi teman-teman sekalian sangat jelas ya. Bahwa ya orang yang memang kalau di kekristenan dikatakan orang yang tidak boleh makan, dia tidak boleh makan itu orang yang lemah imannya. Karena dia berpikir soal makanan dan minuman itulah ya yang akan membawa dia ke sorga gitu ya. Jadi lemah imannya, tidak tahu bahwa makanan itu tidak akan membawa kita ke surga, tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah ya. Apalagi ya itu akan mengutukkan diri kita, sama sekali tidak teman-teman sekalian ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, jelas di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Jadi bagi saudara-saudari saya juga Kristen dan yang lain-lain yang makan daging babi atau daging apapun, kalau ada orang di luar sana yang mengatakan itu haram dari ajaran agama saya, kepercayaan saya, jangan kamu menghakiminya, jangan kamu menghinanya gitu. Ya, mari ciptakan suasana yang adem, saling bertoleransi, ya. Jadi teman-teman, demikian sebaliknya. Orang yang tidak makan juga, janganlah kamu menghakimi orang yang makan. Oh, dia tidak masuk surga. Oh, pasti masuk neraka. Pasti gitu. Ya, neraka jahanam akan kena azab kubur dan macam-macam teman-teman sekalian ya. Bagi yang makan daging babi. Seperti yang dilakukan ya oleh Ustadz Kandrun. Berbeda dengan tadi Ustadz Sam. Saya sangat senang ya. Saya tidak kenal beliau, tapi saya melalui video ini saya berterima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sam ya, atas toleransinya dan menghargai perbedaan. Juga buat Mas Uya yang berani membuat konten ini. Bahkan judulnya saya pikir memang Mas Uya benar-benar makan daging babi. Oh ini Una is the best ini ya. Tetapi ternyata Mas Uya hanya menemani karyawannya. Nah teman-teman sekalian, ya bagian firman Tuhan yang lain dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 8 dan 9. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah jadi sangat jelas teman-teman sekalian bahwa ya soal makanan atau tidak makan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, apalagi membawa kita ke surga. Soal makanan tidak sama sekali. Tetapi dari kebebasan itu jangan juga kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi kalau saya boleh artikan teman-teman sekalian, janganlah jadi batu sandungan bagi orang-orang muslim juga. Kalau mereka tidak suka daging babi, ya enggak usah paksakan di situ. Kamu tinggal di rumah mereka lalu kamu beli babi, masalah di kuali mereka. Padahal mereka tidak makan daging babi. Pakai piring mereka lagi, pakai gelas mereka lagi. Minyak babinya lagi, kena dapur gitu ya. Padahal Anda tinggal di rumah orang Islam. Itu tidak boleh. Jangan jadi batu sandungan bagi saudaramu. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian. Ya, mari. Maksud dari firman Tuhan ini saling menghormati, saling menghargai. Biarkan mereka yang makan silakan makan. Yang tidak makan juga silakan. Tidak ada masalah. Yang penting kita jangan mengganggu satu sama yang lain. Kita harus menjaga toleransi beragama. Teman-teman, yang terakhir saya akan bahas mengenai makanan haram dan yang tidak haram. Itu sebenarnya ditulis dalam Imamat pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-47. Tetapi ya dalam hal ini kita akan baca sampai ayatnya yang ke-10 saja ya. Saya bacakan teman-teman sekalian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama piak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama piak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamah piak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu.
Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Nah, jadi teman-teman silakan nanti baca seterusnya ayat 11 hingga ayat yang ke-47, sangat jelas diuraikan di sana. Hanya ada di Alkitab. Sekali lagi, hanya ada di Alkitab masalah haram dan tidak haram ini. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya babi saja. Di channel Mas Uya juga saya sudah komen bahwa sebenarnya kalau bicara masalah haram dan tidak haram, bukan hanya babi, kelinci, unta, pelanduk, ikan lele, ikan gabus, semua ikan-ikan dalam lautan yang tidak bersisik dan juga tidak bersirip. Itu ya seperti belut ya, itu tidak boleh dimakan, itu semua sudah diharamkan di zaman Musa. Gitu ya. Nah sekarang saudara hidup di zaman siapa? Di zaman Musa atau di zaman kasih karunia, gitu ya, atau di zaman modern saat ini. Jadi teman-teman sekalian, ya mari kita melihat sesuai dengan konteks dan kembali lagi sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi teman-teman, intinya adalah mari kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mari kita sesama manusia menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Terpuji nama Tuhan, saya Ardif Gule. Undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.